mulai banyaknya investor yang masuk ke bisnis EV, tentunya hal ini sesuatu yang baik dan perlu didukung. Jadi kalau kita melihat dari EV outlook untuk globally, itu segmen roda 4 saat ini memang untuk penetration rate-nya masih di bawah 10%. Artinya dari total penjualan roda 4 itu sekitar 10%. Sementara untuk four wheels secara globally itu baru di angka 40%, sedikit lebih baik. Untuk Indonesia sendiri, memang ini masih tercatat masih belum besar. Namun kami mencatat di 2021 itu ada sekitar 700 unit EV terjual untuk four wheels, sementara untuk two wheels itu sekitar 12.000 unit kendaraan. Namun di tahun 2030 kita juga sudah memprediksi bahwa demand ini akan meningkat cukup pesat. Itu bisa dilihat dari globalnya itu akan meningkat untuk four wheel segment itu sekitar 4 kali lipat, sementara untuk two wheel segment itu sekitar 2 kali lipat. Dan pemerintah kami juga mencatat bahwa di tahun 2025 sudah menargetkan setidaknya ada 400.000 EV yang terjual untuk unit roda 4. Dan untuk unit roda 2 itu sekitar 1,76 juta unit di tahun 2025. Jadi demand saat ini masih tumbuh, tetapi kita optimis bahwa kedepannya ini akan meningkat hampir 2-4 kali lipat. Ini demand secara domestik dan proyeksi secara domestik ya, Mas Adit. Sebenarnya ada pasar luar juga yang diincar atau seperti apa nih, Mas Adit? Iya, jadi untuk demand, artinya untuk Indonesia sendiri, itu kita kan punya nikel ya sebagai bahan baku utama dari produk baterai. Jadi setidaknya kalau nikel yang kita punya ini sebenarnya 30% hampir 30% dari cadangan dunia. Artinya kita berpotensi untuk menjadi penghasil nikel terbesar, plus juga penghasil bahan baku baterai dan baterai terbesar di dunia. Nah, kapasitas Indonesia di sini tadi pertama tentunya ini kita bisa fulfilling the domestic demand yang kita prediksi itu memang sampai 2035 itu akan membutuhkan sekitar 60 gigawatt hours baterai, dan kita juga bisa mensuplai kebutuhan kebutuhan dunia ya dengan melakukan ekspor baik tadi dari baterainya maupun tadi katoda baterainya itu setidaknya itu 200 gigawatt hours. Nah, total demand di 2030 itu secara globally kita mencatat juga ada sekitar 1.600 gigawatt hours. Jadi Indonesia berpotensi untuk mensuplai katoda baterai maupun baterai itu hingga hampir mungkin 15% ya, 15% dari total kebutuhan dunia. Oke, berarti memang cukup besar dari sisi ceruk pasar yang bisa digarap ya oleh industri ini sebenarnya secara keseluruhan dari sisi gambarannya. Nah, kalau kita lihat sebenarnya ada juga orang-orang atau mungkin beberapa pebisnis yang melihat atau melirik masuk ke industri baterai. Tadi juga sudah termention ya. Sebenarnya seperti apa sih total kebutuhan baterai EV nanti ke depannya, dan jenis-jenis baterai seperti apa yang mungkin nanti akan banyak nih demand permintaannya nih, Mas Adit? Ya, betul. Jadi untuk domestic demand-nya sendiri, kita menghitung itu by 2035 itu akan membutuhkan sekitar 60 gigawatt hours baterai. Nah, ini segmennya apa saja? Jadi sebagian itu akan digunakan oleh four wheels gitu ya, dan sebagian digunakan untuk two wheels, dan sebagian lagi digunakan untuk energy storage system. Nah, dalam hal teknologi itu kami melihat ada 2 teknologi yang akan berkembang ke depannya. Jadi sama-sama berbasis litium, jadi litium baterai tetap digunakan, tetapi katode yang digunakan itu ada 2 tipe. Jadi ada yang berbasis LFP atau lithium iron phosphate, dan satu lagi berbasis NMC atau nickel manganese cathodes. Jadi yang kedua itulah yang nanti kita akan kembangkan di Indonesia. Kita olah tadi dari nikelnya, tambangnya, bahan bakunya, prekursor kathode sampai dengan baterainya.